Anies Baswedan sebut jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Dengan Tapi sekarang kebencian. Pak, kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya Pak. Saya misalnya nih, saya milih karena Anies ada andeng-andengnya, boleh. Boleh. Saya milih karena Anies gundul, boleh. Betul Pak? Saya pilih karena Anies dulu di Jogja, boleh. Itu selera pribadi masing-masing. Iya. Ya, Nah, ya. yang hati-hati di sini Pak, Ya. adalah ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Itu adalah hak masing-masing, Itu hak, tetapi tidak boleh untuk kebencian. iya. Gitu ya. Sekarang nih Pak, apa sih artinya mengatakan tidak boleh politik identitas? Lawang, contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa? Dari ormas apa? Apa gitu bukan identitas? Itu golongan itu ya. Apa itu bukan identitas? Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat bakal calon presiden di pemilu 2024 menegaskan ingin bersaing dengan lawannya secara sehat. Bahkan Anies Baswedan tak ingin ada pihak-pihak yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi 5 tahunan itu. Sebagai baca pres yang diusung Nasdem dan didukung Partai Keadilan Sejahtera serta Partai Demokrat, Anies Baswedan menilai masyarakat harus memilih pemimpin bukan karena kebencian. Pemilihan pemimpin tentunya harus berdasarkan selera pribadi. Oleh karena itu, Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan politik identitas di pemilu 2024 mendatang. Politik identitas ini memang sering dikaitkan dengan Anies yang mendulang dukungan dari organisasi masyarakat atau Ormas Islam pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian, sekarang saya mau memilih berdasarkan apa saja itu haknya, ujar Anies Baswedan dikutip dari YouTube Rinald Kesali pada Kamis 3 Agustus 2023. Misalnya, saya milih Anies karena dia gundul, itu boleh saja, itu selera pribadi. Yang harus diperhatikan, adakah ketika seseorang tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama? Katanya menambahkan. Namun Anies turut menyadari bahwa dalam sebuah politik, persaingan akan tetap terjadi. Bahkan cara bersaingnya pun kini dilakukan dengan berbagai macam cara, ditinggal partai pendukung. Saat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres yang diusung, partai politik yang langsung merapat adalah PKS dan Partai Demokrat. Kemudian 3 partai dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB ikut merapat. 3 partai dari KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mendeklarasikan akan mendukung Anies pada Februari 2023. KIB kompak memberi dukungan dan optimis Anies bisa menang. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah parpol mulai berpaling dan mencari aman dengan meninggalkan Anies. Parpol pertama yang meninggalkan Anies adalah PPP, yang kemudian berpaling ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo. Pada awal Agustus 2023 ini, Golkar juga mulai goyah dan memutuskan untuk meninggalkan Anies. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto membenarkan keputusan Golkar untuk berpaling tersebut. Namun Golkar belum memutuskan akan mendukung Prabowo Subianto dari Partai Gerindra atau Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Partai pendukung Anies pun kini merasa ikhlas dengan berpalingnya sejumlah parpol dalam pemilu 2024. Menurut PKS dan Demokrat, wajar saja jika parpol yang ada di pemerintahan memiliki pertimbangan besar. Mereka pun tak mempermasalahkan keputusan partai-partai yang tak lagi mendukung Anies Baswedan. Sama halnya dengan Pilgub DKI 2017, kontestasi yang terjadi adalah antara seseorang kandidat Kristen dan Muslim. Oleh sebab itu, isu perbedaan agama menjadi sorotan selama Pilgub berlangsung. Lebih lanjut, Anies menilai bahwa pendukungnya tidaklah mencerminkan kepemimpinannya, sebab Anies mengaku telah mengambil keputusan dan kebijakan yang mengutamakan 4 prinsip, yaitu kesetaraan, kepentingan umum, common sense, serta hukum selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pendapat Anies ini sepertinya ditentang oleh Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebab, tidak lama setelah wawancara Anies tayang, Ma'ruf memberi pesan bahwa strategi polarisasi mungkin bisa menangkan suara, tetapi hal ini merusak negara. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga meminta agar partai politik berkontestasi dengan adu gagasan dan ide. Pesan ini ia sampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lantas, apakah Anies akan tetap setia dengan strategi politik bernuansa identitas untuk Pilpres 2024 besok? Ataukah kali ini Anies mau mengadopsi prinsip-prinsip kebijakan, kesetaraan, kepentingan umum, common sense, dan hukum dalam kampanyenya? Kita hanya bisa berharap. Iya,
Ujungnya mungkin bakal seperti lagu Marcel di awal tulisan, identitas bisa jadi berbeda-beda, namun apakah mungkin rasa cinta kita kepada negara yang begitu plural ini dikalahkan oleh perbedaan identitas kita? Kita ingin berperan secara aktif. Dan salah satu adalah memberikan partisipasi kita secara real dan nyata. Maka untuk itulah salah satu upaya kita adalah mencari sosok pemimpin yang lebih baik dari yang baik-baik, yang lebih baik dari yang baik-baik. Kita tahu Jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Dengan Tapi sekarang kebencian. Pak, kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya Pak. Saya misalnya nih, saya milih karena Anies ada andeng-andengnya, boleh. Boleh. Saya milih karena Anies gundul, boleh. Betul Pak? Saya pilih karena Anies dulu di Jogja, boleh. Itu selera pribadi masing-masing. Iya. Ya, Nah, ya. yang hati-hati di sini Pak, Ya. adalah ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Itu adalah hak masing-masing, Itu haknya. tetapi tidak boleh untuk kebencian. Iya. Gitu ya. Sekarang ini Pak, apa sih artinya mengatakan tidak boleh politik identitas? Lawang, contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa, apa gitu bukan identitas. Itu golongan itu ya. Apa itu bukan identitas? Ya, baik. bangsa ini memiliki calon-calon pemimpin yang baik. Tapi sedikit kita mau lebih jeli, lebih memberikan perhatian dan waktu yang lebih serius, sekaligus menyertakan empati, bahasa nurani kita yang menyertai pendekatan rasionalitas yang kita miliki. Mencari yang lebih baik dari yang baik-baik. Kenapa kita tahu kontribusi yang terbesar yang dia patut kita nikmatin atas kemajuan yang berarti untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan negeri ini. Apabila kita memilih pemimpin yang kita rasa tepat untuk itu.